Di tengah keramaian kota Yogyakarta pada tahun 2020, dua wanita muda, Aisyah dan Rina, menjalani kehidupan yang terbalik. Dalam rumah yang penuh dengan keheningan yang menyakitkan, mereka terjebak dalam pernikahan yang menghancurkan. Suami-suami mereka, pemalas dan kasar, telah membuat hidup mereka seperti neraka. Setiap hari adalah perjuangan, dan setiap malam menjadi momen penuh ketegangan yang tak terhindarkan. Kisah ini adalah perjalanan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari ketidakberdayaan menuju kekuatan. Aisyah dan Rina yang semula merasa tak berdaya, akhirnya berani mengambil langkah besar untuk merubah hidup mereka. Jangan lupa untuk menulis sholawat di kolom komentar untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum kita melanjutkan kisah ini, silakan subscribe untuk mendapatkan cerita menarik lainnya. Aisyah dan Rina bertemu di sebuah kafe kecil di Yogyakarta, tempat mereka sering melarikan diri dari kenyataan pahit yang mereka hadapi. Mereka berbagi cerita tentang suami masing-masing, tentang pukulan yang diterima, kata-kata pedas yang terlontar, dan rasa terasing yang selalu menghantui mereka. Aisyah, dengan air mata yang mengalir di pipinya, mengisahkan bagaimana suaminya, Dika, selalu mengabaikannya, memilih untuk bermain game ketimbang bekerja. Rina, di sisi lain, lebih parah. Suaminya, Budi, bukan hanya pemalas, tetapi juga sering melakukan kekerasan fisik dan emosional terhadapnya. Sepertinya kita hidup dalam mimpi buruk yang sama, kata Aisyah, suaranya bergetar. Ya, aku merasa terjebak, seolah tidak ada jalan keluar, jawab Rina menunduk. Kehidupan mereka menjadi semakin berat. Di balik senyuman yang mereka pakai, ada rasa sakit yang mendalam. Namun, di tengah kegelapan itu, mereka mulai berbicara tentang harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka saling berjanji untuk tidak menyerah dan mencari jalan keluar dari kehidupan yang menyakitkan ini. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat dengan suaminya, Aisyah membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dia tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan yang menyiksa. Rina, yang juga mengalami hal yang sama, menemukan keberanian untuk mendukung sahabatnya. Mereka berdua sepakat untuk bercerai dan mencari kebahagiaan baru. Dalam momen ketegangan dan harapan ini, mereka tidak tahu bahwa jalan baru akan terbuka. Keputusan berani mereka untuk mengakhiri siklus kekerasan adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Dan disinilah petualangan mereka dimulai. Sekarang, ikuti terus kisah inspiratif Aisyah dan Rina, dua wanita yang berani melawan ketidakadilan dan menemukan cinta sejati di tempat yang tak terduga. Apakah mereka akan menemukan kebahagiaan yang mereka cari? Mari kita lanjutkan perjalanan mereka ke bab selanjutnya. Setelah mengakhiri hubungan beracun mereka, Aisyah dan Rina menemukan diri mereka dalam dunia yang tidak pasti. Mereka tinggal di sebuah kos kecil, berbagi kamar dan mimpi tentang masa depan yang lebih baik. Setiap hari terasa berat, tetapi tekad mereka untuk tidak kembali ke kehidupan lama semakin kuat. Suatu sore, saat mereka berbelanja di pasar tradisional Yogyakarta, pertemuan tak terduga mengubah segalanya. Di sudut pasar, mereka melihat seorang kakek tua dengan janggut putih dan senyum yang ramah. Namanya Pak Ahmad. Meskipun pakaiannya sederhana, matanya penuh kebijaksanaan. Saat Aisyah dan Rina mendekat, mereka mendengar Pak Ahmad memberi nasihat kepada seorang pedagang tentang kehidupan yang penuh rasa syukur. Bapak, hidup ini penuh ujian. Tetapi ingatlah, selalu ada pelajaran di balik setiap kesulitan. Ucapnya dengan suara yang tenang. Aisyah dan Rina saling pandang. Ada sesuatu yang menarik perhatian mereka dari sosok kakek ini. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, mereka mendekati Pak Ahmad. "Permisi Pak, bolehkah kami bertanya?" tanya Rina, suaranya bergetar. "Tentu, Nak. Apa yang ingin kalian ketahui?" jawab Pak Ahmad sambil tersenyum. Keduanya menceritakan sedikit tentang hidup mereka dan keputusan yang telah mereka ambil untuk bercerai. Pak Ahmad mendengarkan dengan seksama, matanya penuh empati. Setelah mendengar cerita mereka,
Kakek itu mengangguk. Keberanian kalian untuk meninggalkan hubungan yang menyakitkan adalah langkah yang sangat baik. Ingatlah, hidup ini penuh dengan pilihan. Pilihlah jalan yang membawa kalian menuju kebahagiaan, nasihatnya. Mendengar kata-kata itu, Aisyah merasa ada harapan baru yang muncul di dalam dirinya. Rina pun merasakan hal yang sama. Dalam sekejap, mereka merasakan kehangatan dan kenyamanan saat berada di dekat Pak Ahmad. Bapak, kami ingin memulai usaha kecil, tapi kami tidak tahu harus mulai dari mana, kata Aisyah dengan penuh harapan. Pak Ahmad tersenyum lebar. Usaha itu bukan hanya tentang uang, ini tentang impian dan keberanian. Ayo, saya akan bantu kalian. Sejak saat itu, Pak Ahmad menjadi mentor bagi mereka. Dia mengajarkan Aisyah dan Rina cara-cara berjualan yang sederhana. Mereka mulai dengan menjual jajanan tradisional di pinggir jalan. Pak Ahmad selalu ada untuk memberikan bimbingan dan nasihat, membantu mereka menghadapi tantangan yang ada. Jangan pernah takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju sukses, kata Pak Ahmad sambil memperhatikan mereka berjualan. Aisyah dan Rina merasa terinspirasi. Setiap hari mereka bekerja keras, belajar, dan tumbuh bersama. Mereka mulai menikmati kehidupan baru mereka, bahkan dalam kesederhanaan. Dalam sebuah malam yang tenang, setelah seharian berjualan, mereka berbagi cerita dengan Pak Ahmad. Terima kasih Pak, atas semua bantuan dan nasihat. Kami tidak tahu bagaimana hidup kami tanpa Bapak, ucap Rina penuh rasa syukur. Yang penting adalah kalian mau berusaha. Kebahagiaan itu ada dalam diri kalian, bukan di luar sana, jawab Pak Ahmad dengan bijaksana. Kedekatan mereka semakin erat. Aisyah dan Rina merasa seperti memiliki sosok ayah yang selama ini mereka rindukan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada tantangan yang akan segera menghadang. Dengan semangat baru dan dukungan dari Pak Ahmad, mereka melangkah maju. Tetapi petualangan mereka baru saja dimulai. Bagaimana mereka akan menghadapi rintangan di depan? Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya. Dengan bimbingan Pak Ahmad, usaha kecil Aisyah dan Rina mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Setiap malam, mereka duduk bersama, membahas strategi baru, dan merayakan setiap pencapaian kecil yang mereka raih. Namun, tidak semua berjalan mulus. Rintangan demi rintangan muncul, menguji ketahanan mereka. Suatu hari, saat mereka sedang berjualan, Aisyah menerima telepon dari mantan suaminya, Dika. Suara Dika di telepon terdengar penuh amarah. Aisyah, kamu tidak bisa melarikan diri dari masa lalu. Aku akan membuat hidupmu hancur, teriak Dika. Jantung Aisyah berdegup kencang. Rina melihat ekspresi ketakutan di wajah sahabatnya. Aisyah, jangan biarkan dia mengganggu hidupmu lagi. Kamu sudah berjuang keras untuk keluar dari semua ini, kata Rina dengan tegas. Namun, bayang-bayang Dika terus menghantui Aisyah. Ketika malam tiba, ia sering terbangun dengan mimpi buruk tentang kekerasan yang pernah dialaminya. Pak Ahmad melihat perubahan ini dan memanggil Aisyah untuk berbicara. Aisyah, ingatlah, hidupmu sekarang ada di tanganmu. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu, nasihat Pak Ahmad dengan lembut. Aku takut Pak, Dika bisa datang kapan saja, jawab Aisyah dengan suara bergetar. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Itu berarti melanjutkan meski merasa takut, ucap Pak Ahmad. Nasihat itu menyentuh hati Aisyah. Ia mulai menyadari bahwa ia harus berjuang untuk kebahagiaannya. Beberapa minggu kemudian, saat mereka berjualan di pasar, suasana berubah. Sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka. Dika keluar dari mobil tersebut, terlihat marah dan berapi-api. Kau pikir bisa menghindar dariku selamanya? Teriaknya, mengundang perhatian banyak orang. Rina langsung berdiri di samping Aisyah, melindungi sahabatnya. Kamu tidak berhak mengganggu hidupnya lagi, serunya, berusaha menunjukkan keberanian. Namun Dika tidak gentar. Akan ku buat hidupmu kembali seperti dulu Aisyah,
katanya dengan suara menakutkan. Saat itu, Aisyah merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ia ingin melarikan diri, tetapi Rina menggenggam tangannya, memberi kekuatan. "Jangan lari, Aisyah. Kita hadapi ini bersama," bisik Rina. Mendengar kata-kata sahabatnya, Aisyah merasakan api keberanian berkobar dalam dirinya. Dengan tegas, ia menghadapi Dika. "Tidak, Dika. Aku tidak akan kembali ke hidup yang menyakitkan. Aku sudah memilih jalanku sendiri, dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya." Suaranya terdengar lebih kuat dari sebelumnya. Mendengar penolakan itu, Dika terdiam sejenak, tapi kemarahan di wajahnya semakin memuncak. "Kau akan menyesal, Aisyah," serunya sebelum pergi. Setelah kejadian itu, Aisyah merasa beban berat di hatinya mulai menghilang. Ia merasa lebih kuat, lebih berani. Rina tersenyum melihat perubahan sahabatnya. "Kau sudah melakukan hal yang tepat, Aisyah. Ini adalah awal baru untuk kita," ujarnya penuh semangat. Namun, tantangan belum berakhir. Di tengah kesuksesan usaha mereka, rintangan baru muncul. Persaingan dari penjual lain semakin ketat, dan mereka harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan pelanggan. Suatu malam, saat mereka berdiskusi tentang cara untuk meningkatkan penjualan, Pak Ahmad datang dengan kabar mengejutkan. "Ada beberapa penjual yang iri dengan kesuksesan kalian. Mereka mulai menyebarkan rumor buruk tentang kalian," ujarnya. Rina dan Aisyah saling memandang. Ketegangan di antara mereka meningkat. "Kita harus berbuat sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan usaha kita hancur hanya karena gosip," kata Aisyah dengan tegas. "Ya, kita harus berjuang dan membuktikan bahwa kita bisa," tambah Rina, penuh semangat. Dengan semangat baru dan keberanian yang telah mereka temukan, Aisyah dan Rina bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa badai besar sedang mengintai di depan mereka. Bagaimana mereka akan bertahan menghadapi semua ini? Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya. Setelah menghadapi rintangan yang menegangkan, Aisyah dan Rina menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan keberanian. Mereka perlu merancang strategi untuk melawan rumor dan persaingan yang semakin intens. Pada suatu pagi, mereka berkumpul dengan Pak Ahmad untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. "Kita harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa usaha kita bukan hanya sekadar bisnis. Ini adalah usaha yang dibangun dari kerja keras dan harapan," ujar Pak Ahmad, matanya bersinar penuh semangat. Aisyah mengangguk. "Kita bisa mengadakan acara kecil di pasar, mengundang pelanggan untuk menikmati produk kita secara gratis. Kita perlu membangun hubungan yang baik dengan mereka," katanya. "Bagus sekali, mari kita rencanakan semua ini." Rina menambahkan, merasakan gelora semangat baru. Mereka segera bekerja keras, mempersiapkan acara dengan penuh antusiasme. Dalam beberapa hari, mereka mendekorasi stan dengan warna-warni ceria dan menyiapkan berbagai jenis jajanan. Saat hari acara tiba, keramaian pasar meningkat. Banyak orang yang tertarik dengan dekorasi dan aroma lezat yang menguar dari stan mereka. Aisyah dan Rina merasa cemas, tetapi Pak Ahmad memberi mereka dorongan. "Ingatlah, kalian adalah sosok yang kuat. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia apa yang kalian miliki," katanya dengan bijaksana. Selama acara, Aisyah dan Rina menyambut setiap pengunjung dengan senyum tulus dan cerita tentang usaha mereka. Mereka menawarkan sampel gratis dan menjelaskan bagaimana mereka bangkit dari keterpurukan. Banyak orang mulai terhubung dengan kisah mereka, merasakan semangat yang sama. Di tengah kesibukan, Aisyah melihat Rina sedang berbicara dengan seorang pengunjung yang terlihat tertarik. Rina menjelaskan tentang produk yang mereka jual dan latar belakang usaha mereka. "Kami memulai semua ini dari nol, dan kami tidak pernah menyerah," kata Rina dengan bersemangat. "Aku sangat terinspirasi. Saya ingin membantu menyebarkan berita tentang kalian," jawab pengunjung tersebut, tersenyum. Sementara itu, Dika, mantan suami Aisyah, muncul di antara kerumunan.
Dia melihat acara itu dengan tatapan penuh kemarahan. Namun kali ini, Aisyah tidak merasa takut. Ia berusaha untuk tetap fokus pada acara dan para pengunjung yang datang. Saat acara berlangsung, kabar tentang usaha Aisyah dan Rina mulai menyebar. Pelanggan mulai berdatangan dan mereka mendapatkan dukungan yang luar biasa. Beberapa pelanggan bahkan merekam acara tersebut dan membagikannya di media sosial, memperkenalkan produk Aisyah dan Rina kepada lebih banyak orang. Ketika malam tiba, Aisyah dan Rina merasa lelah tetapi bahagia. Mereka telah berhasil menarik perhatian banyak orang dan membangun reputasi positif. Di tengah keramaian, Pak Ahmad mendekat, tersenyum bangga. Kalian telah melakukan hal yang luar biasa. Ini adalah bukti bahwa kerja keras tidak akan pernah sia-sia. Aku tidak bisa percaya betapa banyak orang yang mendukung kita, kata Aisyah, matanya berkaca-kaca. Rina memeluk Aisyah. Ini adalah perjalanan kita, sahabat. Kita sudah melewati banyak hal, dan kini kita berhak untuk bahagia. Dengan penuh kebahagiaan, mereka berdua merasakan pencapaian yang luar biasa. Namun, di balik semua ini, mereka menyadari bahwa tantangan hidup tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Dika masih ada di luar sana, dan mereka harus tetap waspada. Namun, saat Aisyah menatap Rina dan Pak Ahmad, ia merasa optimis. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi semuanya bersama. Kita tidak sendiri lagi, ucapnya penuh keyakinan. Aisyah dan Rina telah menemukan kebahagiaan sejati dalam persahabatan dan dukungan satu sama lain. Mereka bertekad untuk terus berjuang, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk memberikan inspirasi bagi wanita lain yang terjebak dalam situasi sulit. Kisah mereka bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri dan dalam cinta yang tulus. Seiring mereka melangkah menuju masa depan yang cerah, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah mundur. Dengan semangat baru dan keberanian yang tak tergoyahkan, Aisyah dan Rina siap menghadapi dunia. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih menakjubkan dan penuh tantangan. Dan saat cerita mereka berlanjut, siapa yang tahu apa yang akan datang selanjutnya? Bergabunglah dalam perjalanan mereka, karena ini baru permulaan. Dengan berakhirnya kisah Aisyah dan Rina, kita diingatkan bahwa setiap perjuangan pasti ada maknanya. Kebahagiaan sejati datang ketika kita berani mengambil langkah untuk mengubah hidup kita, meskipun harus melalui banyak rintangan. Ketika kita memiliki keberanian untuk meninggalkan masa lalu yang menyakitkan, kita akan menemukan cahaya baru di depan kita. Jika kamu terinspirasi oleh perjalanan mereka dan ingin mendukung cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam cerita ini. Semoga kalian semua sehat selalu, diberkahi banyak rezeki, dan cita-cita kalian tercapai. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Di tengah keramaian kota Yogyakarta,